semua, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Untuk bagian wawasan Nusantara terdiri dari beberapa subbab, yaitu ada pengertian, fungsi, tujuan, dan latar belakang. Untuk subbab selanjutnya ada implementasi, kedudukan, landasan, dan yang terakhir adalah asas. Apa itu wawasan Nusantara? Jadi wawasan Nusantara itu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia akan diri dan lingkungannya yang beraspek pada kesatuan bangsa, tujuan dan tekad perjuangan dan kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Apa fungsi dari wawasan Nusantara? Fungsinya sebagai wawasan pembangunan nasional yang mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Lalu apa sih tujuan dari wawasan Nusantara? Yaitu untuk memberi pemahaman kepada warga negara bagaimana mereka memandang negaranya sebagai sebuah kesatuan yang utuh yang terdiri dari banyak keberagaman. Kalau begitu, gimana sih wawasan Nusantara ini bisa ada? Berikut penjelasannya. Menurut Winarno pada tahun 2011, latar belakang wawasan Nusantara bisa dilihat dari 3 sisi, yaitu historis, geografis dan budaya, geopolitik, dan kepentingan nasional. Dari sisi historis, wawasan Nusantara ada karena penjajahan yang dilakukan Belanda pada Indonesia. Wilayah Indonesia tak terpisahkan oleh laut bebas dan bukan merupakan satu kesatuan berdasarkan Ordonansi 1939. Setelah 12 tahun Indonesia merdeka, dikeluarkanlah Deklarasi Juanda 1957 yang berisi perubahan wilayah Indonesia. Kemudian, Deklarasi Juanda ini dibawa ke forum internasional guna mendapatkan pengakuan bangsa lain. Kemudian, Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen bernama UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan. UNCLOS 1982 kemudian diratifikasi melalui UU nomor 17 tahun 1985. Bagaimana dengan sisi geografisnya? Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 5 juta km persegi dan penduduk sekitar 241 juta jiwa dan jumlah pulau sekitar 17.000 yang setiap wilayahnya mempunyai keunikan tersendiri. Diapit di antara 2 benua dan 2 samudra menjadikan Indonesia sebagai pertemuan 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Karena letaknya pada garis khatulistiwa, Indonesia beriklim tropis dengan 2 musim yang menyebabkan wilayah Indonesia menjadi wilayah subur yang kaya akan flora, fauna, serta sumber daya alam.